Kita untuk menjadi kelapa tidak perlu nunggu 2045. Saiki iso jane nek presidennya bener. Saiki iso. Nek kon ngerti caranya milih pemimpin. Sekarang pun Indonesia itu tidak terlawan oleh, Indonesia itu super power, Pak. Seharusnya super power. Tanahnya paling subur, tanamannya paling banyak, rempah-rempahnya sampai enggak ada wong Eropa jajah ini. Semuanya menungsone tahan banting, tepak loh. Bupati, gubernur, menteri, presiden sing eling bahwa pemerintah itu bukan negara. Nek pegawai negeri itu bukan bawahan mereka, itu pegawai negara. Betul enggak? Pegawai, jadi negara itu pemerintah gak ono gak apa-apa negara yang laku. Kayak di Jerman itu meskipun perdana menterinya nggak ada, kabinetnya bubar, negara tetap berlangsung karena negara itu beda sama pemerintah. Ini tolong dipelajari oleh anak-anak muda ya, supaya nanti Anda akan jadi pejabat dengan kesadaran bahwa pemerintah itu adalah petugas negara. Uang pemerintah dan pemerintah itu adalah bagian dari uang negara, dan uang negara itu adalah uang rakyat. Ojo terus pemerintah nyumbang rakyat, dapurmu wong kon gajimu dikai rakyat kok kon nyumbang rakyat, kan gitu ya, betul gak? Pemerintah itu tidak punya uang, pemerintah itu dibayar, betul enggak? Dan oleh uang negara yang hakikatnya adalah uang rakyat, kan gitu. Jadi tidak ada pemerintah nyumbang rakyat, itu tidak ada. Tapi kan selama ini kan pemerintah nyumbang gini loh. Kon niku mangane digaji karo rakyat kok, kon nyumbang rakyat. Itu uang rakyat yang kamu kasihkan ke rakyat, itu uang rakyat gitu loh, gitu ya. Ini nyun sewu Bupati ya. Tapi kita salah pengertian secara sangat mendasar. Apa sing gak diperhatekno tak perhatekno, apa sing dikubur tak uripno meneh, apa sing gak didelok tak delok, apa sing gak dilakoni tak lakoni. Cek Indonesia yang murup meneh. Cek kon gak salah memilih pemimpin sing gak paham Indonesia. Indonesia itu super power, takdir Allah. Takdir Allah, dan saya bisa menjelaskan sampai detail. Cuman waktu ini tidak mungkin ya. Tapi pokoknya Indonesia itu jadi kudune Cina itu pernah hutang ke kita bersama Amerika. Tahun 1957. Bung Karno menandatangani pinjaman Cina, RRC dan Amerika kepada Republik Indonesia, uang yang ditandatangani oleh 3 pimpinan, Bung Karno, John F. Kennedy sama Mao Zedong. Jadi kudune saiki gak perlu utang Cina sing diutang, koni nyaur utang ngono ya. Kudune ya. Tapi karena presidennya tidak paham, sejarawannya tidak menjelaskan dan tidak mencari, akhirnya kita utang-utang. Seharusnya mereka yang utang ke kita, sejak dulu mereka sudah utang ke kita. Sejak dulu kita tuh kaya raya luar biasa, dan itu Allah yang mentakdirkan. Kita tuh kaya raya luar biasa, dari alamnya sampai manusianya tangguh-tangguh. Nek urip iki, Indonesia iki, dunia iki, iku evolusi itu berkembang dari bluluk dadi cengkir dadi degan dadi kelopo. Pertanyaannya, Indonesia wis dadi kelopo ta gurung? Cik degan apa cik cengkir apa cik bluluk? Jangan-jangan kene iki NKRI janjane ternyata cik bluluk lah, susah kan. Tapi nek wis dadi kelopo dengan seluruh kelengkapannya, sampai manggare, sampai apa jenis belarae, sampai glugune, sampai segala macam. Pertanyaannya adalah, nek Indonesia wis kelopo, degane apa biyen? Kediri itu dulu kan bukan kabupaten, bukan provinsi, bukan kabupaten. Ya, biyen itu lah, jadi berarti dia menjadi kabupaten itu kan setelah kelopo toh, Indonesia kelopo toh. Sebelumnya Kediri ku apa? Joyoboyo itu KTP nanti, gitu kan? Kalau kita tidak mengenal itu semua, kita nggak tahu asal usul kita, ya apa nek kon niku roh woe gak roh godonge gak roh dahane gak roh wite gak roh oyote. Nek iso arek Kediri menikmati buah dan mengetahui, menyadari bahwa buah itu berasal dari satu evolusi sebuah pohon. Jadi awakmu dari buah kok nikmati terus sampai godongnya, sampai kembangnya, sampai oyote, sampai bumi nih. Maka pembangunan itu menjadi jelas, karena kalau tidak ada kesadaran sampai ke bumi, maka Kediri tidak bisa membedakan diri dengan Jombang, dengan Nganjuk, dengan Madiun kan gitu. Nah Kediri itu seje, Kediri itu punya lemah dewe, dua sejarah dewe, dua masa silam sendiri. Jadi maka kita cari, jawab yang terserah ya. Nah Mas Kirun, Pak Bupati dan Bapak dari Forkominda ya, untuk ikut merespon, menilai apa yang tadi. Tepuk tangan untuk kelompok pertama.
Ayo Mbak. Mbak, silakan di tengah sini. Ke tengah sini Mbak. Gak apa-apa, di tengah gini, iso rodok lu maju toh. Wis sak karepmu ya apa ngomong apa dan kita bebaskan, nanti akan direspon oleh Mas Girun, oleh Pak Bupati dan semuanya. Cek ketok awakmu iku wis klopo ta bluluk barang ya. Nek bluluk aja dirabi sik rek. Sik kon iku cengkira didik lah. Degano didik syukur kon wis klopo wis mateng. Dadi engko rabi iku tenang gitu kan. Mergo wis klopo gitu ya. Iso diparut, iso digawe sabute, iso gawe sabu, iso gawe keset. Jadi manfaat sebanyak-banyaknya, seutuh-utuhnya ngono. Silakan tepuk tangan untuk wakil dari kelompok pertama. Ini perkenalan sedanten apa langsung mawon? Jeneng itu gak apa-apa. Awakmu juru bicara, terus teman diskusi saya namanya ini gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadep nang ngarep, ojo nang ngiring, nang ngarep. Ah, sip. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Avi dari Mojokerto. Saya di sini perwakilan kelompok 1 yang dimana anggota Mojokerto? saya nggih Mojokerto. Wis ono sing ngeterno mulai. Enten insyaallah. Akeh sukarelawan soalnya. Ya. Kelompok saya terdiri dari 6 orang termasuk saya. Di antaranya Mas Atok dari Blitar, Mas Selo dari Kediri, Mas Munir Blitar. Terus kemudian ada Mas Faza dari Kediri dan Mbak Vida dari Jombang. Nah, menurut pemikiran dari kami ketika diskusi di belakang panggung, kami memutuskan bahwa di 77 tahun Indonesia Merdeka ini, sebagai negara Indonesia masih dalam tahap degan, jadi belum sampai ke kelopo. Namun Iki top lho arek enom wani ngomong ini toh. Kon nek krungu netizen kon dibully entek kan kok. Tapi gak apa-apa biar dia kemukan alasannya, argumentasinya ngono ya. Nggih. Namun dari segi masyarakatnya itu sudah mencapai tahap kelopo. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah mayoritas itu memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Jadi masyarakat Indonesia itu akan ayem tentrem jika kayak isu-isu kenaikan BBM itu tidak ada, terus harga kayak LPG dinaikkan. Itu kan nanti akan membuat masyarakat Indonesia dari menengah ke bawah itu akan protes kan Pak. Misal tidak ada kenaikan BBM, harga-harga standar, itu masyarakat itu ayam tentrem, nerimo, legowo gitu. Itu menurut. Jadi nyun sewu iki ono Pak Bupati biar langsung nanggapi juga. Jadi rakyatnya wis kelopo, pemerintahnya cek degan. Nggih, Ngono ya? nonton. Ngono ya, kesimpulannya ya. Nggih. Cok mureng-mureng loh ya. Tapi ngene Dik, pemerintah itu bisa nasional, bisa kabupaten. Kalau menurut saya kabupaten itu lebih cepat untuk menjadi kelopo dibanding pusat. Nek pusat itu kayak biar bluluk sampai saiki. Nggih, leres nonton. Memang kalau di pemikiran kelompok kami itu yang masih di degan itu pemerintah pusatnya. Kalau kabupaten-kabupaten, insya Allah kalau pemimpinnya orang-orang muda seperti Pak ini Mas Dito, nah ini bisa mengayomi masyarakat muda, bisa mengerti apa yang kita pilihkan. Bentar, sabar Mas. Nah, untuk Bluro dari kelompok kami, Bluro itu ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Kenapa kita menyebutnya Bluro? Karena itu awalnya Indonesia terbentuk. Nah, sebelum Indonesia merdeka itu kan namanya Nusantara. Nah, ketika 45 namanya Indonesia. Nah, itulah Indonesia di zaman Bluro. Kemudian kita naik di tahap cengkir. Tahap cengkir itu menurut kelompok kami ketika adanya reformasi di tahun 98. Mungkin di sini ada yang sudah lahir, ada yang belum. Nah, itu Indonesia mengalami di tahap cengkir. Nah, ketika tahap degan itu di saat ini itu masih degan yang kadang degannya itu baik, kadang itu degannya kan gak legi, gak no isine gitu kan. Nah, seperti itu. Terus, nah, keloponya itu saat kapan? Keloponya itu di saat Indonesia Emas 2045, di mana generasi milenial yang melek teknologi itu akan memimpin Indonesia ke depannya. Kita-kita yang kelahiran tahun 90
899 sampai seterusnya itu akan memangku kebijakan di mana itu berawal dari keresahan kita ketika masih menjadi rakyat biasa gitu. Nah, harapannya yang kedua kan ada harapan dan cita-cita di Indonesia ke-77 tahun merdeka ini. Harapan dari kelompok kami itu terrealisasikannya sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kenapa kok milih sila kelima? Karena kita tahu sendiri ya di Indonesia itu bagaimana hukum itu runcing ke bawah, dimana rakyatnya nggak punya uang itu semakin kalau kena hukum itu semakin tertindas, dan kadang yang benar disalahkan, namun yang salah itu ketika punya uang mereka dianggap lolos, dianggap benar gitu. Jadi kita ingin keadilan sosial itu benar-benar merata di seluruh Indonesia, baik dari segi pendidikan, hukum, sosial, dan apapun itu. Pokok keadilan itu merata dan dapat dirasakan semua elemen masyarakat, mau dari kota maupun sampai ke pelosok desa. Nah, cukup itu dari kelompok kami. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Nanti majelis taklim pengajian ono ngene kita gak. Ya. Ndek kene iki diwadahi lho pikirane arek-arek dan tepak lho iki omongane ya. Ono sing gak setuju gak masalah, tapi dia berpikir beneran gitu ya. Tapi aku takon situk tok ae. Nek bluluke iku tahun 45, Goyoboyo iku apa biyen? Jayabaya. Belum iki napa? Jadi kamu pandangan sejarahmu itu kan hanya mulai 45. Kamu tidak berpikir mengenai Kediri sebelum Indonesia. Ya. Padahal aku mang masuk kuwi jane ya ke zaman biyen iku lho, ono Empu Barada. Mbagi Kediri apa kauripan sak piturute iku ya. Itu dulu kan kita punya sejarah luar biasa. Kita punya sejarah yang luar biasa, dan di seluruh dunia sejarah Jawa dan Indonesia itu disembunyikan. Jadi kalau Anda belajar sejarah, ada yang namanya Yunani kuno nomor 1, nomor Mesir kuno, Cina kuno, tapi Jawa kuno tidak ada. Apa sebabnya? Mergo kabeh iku jane wedi karo Jawa. Mulane Indonesia ojo sampai ngilangno Jawa, sebab sing diwedeni sak dunia iku. Jadi Israel itu ndak akan berani menyerang Indonesia. Mergo ono wong Jawa. Iku serius. Mulane ibu kota Israel iku apa ibu kotane apa? Kon nang Tel Aviv ya, di sana tulisan Tel Aviv itu Java Tel Aviv. Mereka itu sangat punya perpustakaan yang isinya Jawa kuno, yang tidak diakui secara internasional. Iku temenan. Kon nek ono software dalam internet sing iso nyambung berbagai macam aplikasi, iku apa jenenge? JavaScript. Iku sing gawe iku arek-arek Israel yang menyadari betapa Jawa itu sebenarnya adalah mbahnya Brahmananya semua manusia di dunia. Semua dulu dari Eropa, dari Cina, dari itu belajarnya ke Pulau Jawa. Karena yang kita pelajari itu kebrahmanaan, bukan kesatriaan, tapi kebrahmanaan. Satrio gak apa-apa asal kon tetap Brahmono. Jadi Brahmana Satrio, atau jangan Satrio Brahmono, Brahmono Satrio. Atau wali rojo, ojo rojo, wali rojo, wali sik kayak dadi rojo, ngono rek ya. Makanya hasbunallah apa mang wakafa billahi waliya, wakafa billahi wakil, itu ono maknane kabeh. Dan itu serius gitu ya. Jadi engko ndek omah diterusno diskusine karo lewat WA atau lewat apa ya. Ojo dimulai 45 kesadaran. Jadi nek cara Mbah Geol iki ya, nek mana iku nek kon narik busure mek ceklik sampai 45 ku mek cerut ngono iku cerut. Tapi nek kok buru sampai Jayabaya sampai sadurunge ngono ya, iku panahnya akan melesat jauh ke masa depan. Kita untuk menjadi kelapa tidak perlu nunggu 2045. Saiki iso jane nek presidennya bener. Saiki iso. Nek kon ngerti carane milih pemimpin. Sekarang pun Indonesia itu tidak terlawan oleh, Indonesia itu super power, Pak. Seharusnya super power. Tanahnya paling subur, tanamannya paling banyak, rempah-rempahnya sampai enggak ada wong Eropa jajah ini. Semuanya menungsone tahan banting tepak loh. Sampai ndelok di daerah-daerah itu di Malang itu. Ono nyambut gawe ini. Pinter-pinter kabeh wong duwe omah sak iso-isone kan gitu. Jadi rakyat Indonesia itu istimewa.
Dan Indonesia itu adalah ketika malaikat disuruh Tuhan untuk ngesoi banyu berkah, ya, biyen tahun piro gurung ono, ya, itu pramasai banget ya. Gusti Allah ngongkon Jibril karo 10 malaikat, kon nang bumi sokno berkahku iki. Terus nggawa ember gede nemen jenenge malaikat. Kon tuh malaikat gede sak piro? Malaikat Israfil itu sayapnya itu satu alam semesta. Dua alam semesta. Nek jubahnya dibuka itu multiverse yang disebut alam paralel itu ya. Itu malaikat Israfil. Makanya dia yang bagian ngekei tondo trompet itu gitu ya. Nah, itu semua malaikat kemudian turun ke bumi pas di Nusantara. Jadi disoi banyu berkah itu akhirnya Indonesia menjadi 2/3 lautan. Makanya sejak 45 seharusnya kabinetnya itu kabinet maritim. Jangan kabinet darat. Sampai hari ini belum ada kabinet maritim. Tidak ada yang lautan itu tidak terbatas kekayaannya, dan lautan Indonesia itu luar biasa. Tapi kita tidak pernah mengolahnya kan gitu. Malah dicolong-colong karo Cina, karo negara-negara kan gitu. Jadi kita mengharapkan nanti ada presiden 2024 yang punya kesadaran wali, punya kesadaran brahmana, baru jadi raja. Kon dadi wong apik sik kae dadi wong kendel kan gitu. Nek kendel tok tapi gak apik medeni. Nyilakani kan gitu. Oke. Ini ya Dik ya. Tepuk tangan untuk siapa tadi namanya? Afi Indosiar ya. Dicatat rek nomor handphone nih bro. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, kelompok kedua silakan maju. Ya, monggo Dik. Perkenalkan, nama saya Pantra Wijaya dari Palembang. Terima kasih Mbah atas kesempatannya. Terima kasih. Hasil dari diskusi dari kelompok 2, kami berpendapat bahwasanya tahap pertama Pelulu itu adalah tahap perjuangan untuk memerdekakan dan merumuskan bangsa, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Dan tahap kedua, cengkir, itu adalah tahap mempertahankan, baik dari regresi Belanda yang ingin kembali, setelah itu mengalahkan ideologi yang berorong Pancasila seperti komunis dan ideologinya lainnya. Dan bagi kelompok kami saat ini fase degan, karena Indonesia sudah sadar, sudah menjadi cerdas, akan tetapi takut untuk menjadi raja, takut untuk berdikari karena takut lapar, lebih memilih menjadi budak yang kenyang daripada menjadi raja yang berdikari. Jadi kesimpulannya, kita harus kembali kepada cita-cita founding father kita, yaitu mewujudkan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bahwasanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi proses menuju ke kelapa ini ternodai oleh ulah pemimpin. Mohon maaf, ulah pemimpin yang lebih pro kepada oligarki daripada kepentingan rakyat. Merdeka! Jadi harapan kami, jadilah pemimpin yang tahu jati diri, bahwasanya Indonesia memiliki gotong royong, memiliki ekonomi kerakyatan dengan koperasi yang dirumuskan oleh Bung Hatta. Are-are ayo cangkeme ayo. Sehingga Indonesia menjadi negara superpower. Terima kasih. Ya, oke, sip.
Nanti ketiga-tiganya akan ditanggapi oleh Mas Giron, Pak Bupati dan semua gitu ya. Sekarang saya respon dikit-dikit aja. Ini sudah lebih panjang. Kalau tadi kan mulai kemerdekaan, ini kan sebelum kemerdekaan perjuangan. Tadi pertanyaan saya gini, Sumpah Pemuda itu yang disebut ada 3 hal, apa saja? Tanah air, bertanah air satu, tanah air, Indonesia. 2, Ya. Berbahasa, bangsa, 3, berbahasa. bahasa. Berbahasa, ya. Negara nggak ada. Nggak ada. Makanya nggak bisa bernegara sampai hari ini. Karena tidak dipersiapkan sejak awal. Kita itu mungkin, terus nomor 2 gini, saat durungnya tak jelas lagi ya. Kembali ke negara apa tadi? Kembali ke negara yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Iki aku sekilas tapi temenan. Maksudnya negara itu pemerintah atau bukan? Ada bedanya nggak negara dan pemerintah? Negara dan pemerintah. Ya. Ada bedanya ya, negara sama pemerintah itu bedanya Ya. enggak? Ada. Ada. Atau negara adalah pemerintah, pemerintah adalah negara. Ada bedanya. Jadi bukan negara adalah pemerintah, pemerintah adalah negara. Sekarang prakteknya para pejabat terutama pusat tuh mereka merasa negara atau merasa pemerintah? Merasa pemerintah. Tapi kan mereka mengatakan negara harus hadir. Itu maksudnya pemerintah hadir. Negara sama pemerintah beda enggak? Beda. Pak, pegawai di kantor kabupaten itu ASN apa ASP? Kalau ASP kan aparat sipil pemerintah. Tapi faktanya kan aparat sipil negara. Jadi kalau Pak Bupati itu kan outsourcing 5 tahun. Ya. Ya. Demikian juga presiden. Jadi mereka bukan atasannya ASN. Betul enggak? Wong itu aparat sipil negara kok, bukan pemerintah kok. Kalau beliau kan pemerintah. Aku gak ngelek-elek lah ya apa ya. Tapi arang bupati, gubernur, menteri, presiden sing eling bahwa pemerintah itu bukan negara. Nek pegawai negeri itu bukan bawahan mereka, itu pegawai negara. Betul enggak? Pegawai, jadi negara itu pemerintah gak apa-apa negara yang laku. Kayak di Jerman itu meskipun perdana menterinya nggak ada, kabinetnya bubar, negara tetap berlangsung karena negara itu beda sama pemerintah. Ini tolong dipelajari oleh anak-anak muda ya, supaya nanti Anda akan jadi pejabat dengan kesadaran bahwa pemerintah itu adalah petugas negara. Uang pemerintah dan pemerintah itu adalah bagian dari uang negara, dan uang negara itu adalah uang rakyat. Ojo terus pemerintah nyumbang rakyat, dapurmu ngongkon gajimu dikai rakyat kok kon nyumbang rakyat, kan gitu ya. Betul gak? Pemerintah itu tidak punya uang, pemerintah itu dibayar, betul enggak? Dan oleh uang negara yang hakikatnya adalah uang rakyat, kan gitu. Jadi tidak ada pemerintah nyumbang rakyat, itu tidak ada. Tapi kan selama ini kan pemerintah nyumbang gini loh. Loh kon niku mangane digaji karo rakyat kok, kon nyumbang rakyat. Itu uang rakyat yang kamu kasihkan ke rakyat, itu uang rakyat gitu loh, gitu ya. Ini nyuwun sewu Pak Bupati ya. Tapi kita salah pengertian secara sangat mendasar. Ya. Tapi saya senang Anda sudah mulainya sejak perjuangan menuju 45 ya. Nah, ketika 45 terjadi banyak ketidakbenaran, banyak ketidakjelasan gitu. Tapi saya nggak akan ngomong itu gitu ya. Tapi pokoknya kira-kira seperti itu ya. Tepuk tangan untuk teman-teman dari Palembang. Apa sing gak diperhatekno tak perhatekno, apa sing dikubur tak uripno meneh. Apa sing gak didelok tak delok, apa sing gak dilakoni tak lakoni. Cek Indonesia yang murup meneh. Cek kon gak salah memilih pemimpin sing gak paham Indonesia. Indonesia itu super power, takdir Allah. Takdir Allah, dan saya bisa menjelaskan sampai detail. Cuman waktu ini tidak mungkin ya. Tapi pokoknya Indonesia jadi kudune Cina itu pernah hutang ke kita bersama Amerika. Tahun 1957. Bung Karno menandatangani pinjaman Cina, RRC dan Amerika kepada Republik Indonesia, uang yang ditandatangani oleh 3 pimpinan, Bung Karno, John F. Kennedy sama Mao Zedong. Jadi kudune saiki gak perlu utang Cina sing diutang, kon nyaur utang ngono ya. Kudune ya. Tapi karena presidennya tidak paham, sejarawannya tidak menjelaskan dan tidak mencari, akhirnya kita utang-utang. Seharusnya mereka yang utang ke kita, sejak dulu mereka sudah utang ke kita. Sejak dulu kita tuh kaya raya luar biasa, dan itu Allah yang mentakdirkan. Kita tuh kaya raya luar biasa, dari alamnya sampai manusianya tangguh-tangguh, ubet-ubet ya, ngerti ubet ya Rek ya? Ubete wong Indonesia gak iso dikalahno sapa-sapa Pak.
Sampai ubet musik gitu. Musik Indonesia itu mari Arab, Barat, mari rock, keroncong, mari ngunu, dangdut gak ada masalah nek Indonesia. Nek wong Arab gak iso gawe, wong Malaysia gak iso gawe karena unsur Jawanya ndak ada. Wong Jawa ku iso gawe sembarang. MTQ suatu hari di Irian Jaya aku teko rono, aku dijaluk buka MTQ, Pak. Kori-kori itu ternyata ono sing teko Sulawesi, ono sing teko Aceh, ternyata gurune wong Mojokerto kabeh. Arek Mojokerto kabeh, kori-kori luar biasa se-Indonesia tuh orang Kabupaten Mojokerto. Tapi wong Jawa iku luwes. Ilat iku luwes iso sembarang. Iya. Lagu swarga wis iso saiki. Nek kon ngrungokno lagu Jawa iku lak leha-leha to. Tak lelo letung klak. Cocoke lak mosok karo ngene-ngene. Cocoke lak sendet to. Sendet karo lilir to. Jep menengo anakku sing ayu tak itu kan gambaran orang yang leha-leha. Kenapa? Karena wong Jawa itu wis ngerti swarga. Wis latihan mlebu swarga. Mulane jari Mas Kirun awake iki latihan mlebu swarga. Nek swarga kono kon gak ono jabatan, gak kudu golek penggawean, kon wis diberkahi Allah kabeh. Yarzuqhum gitu ya. Jadi nek kampanye politik ndak ada di surga, sing ono mayahan tok. Aku gak, ini simulasi ya, saya tidak mengatakan pasti, tapi ya sing cocok ngene iki di swarga. Orang penuh syukur, rukun satu sama lain, atine apik kabeh, gak ono kejahatan dan seterusnya ya, tidak manipulasi, tidak eksploitasi dan seterusnya. Kita latihan jadi penghuni surga. Kan ada simulasi yang lain kan di surga nanti kita pesta seks lah, tahu ono sih? Ustadz sing ngomong kita pesta seks. Sing dipikir kuncu aneh. Salah aku. Mbok mayani niki kita latihan jadi penghuni surga. Di surga gak ono entut, gak ono wong esing, gak ono wong nguyuh, nggak ada residu, nggak ada sampah. Sampah itu hanya ada di bumi. Makanan yang bisa melahirkan residu atau sampah atau tai itu hanya makanan di bumi. Kalau di surga, pohon-pohon itu semua menjadi nutrisi, mendaur ulang secara total. Semua jadi gizi nutrisi kalau pemenang Pak Pri. Pokoknya semua menjadi apa? Kenikmatan. Jadi gak ono WC umum di swarga gak ono. Lan ono jumbleng duwowo ngono iku. Gaya apa kon angel-angel sembayang jek mlebu swarga ndek kono mlebu jumbleng meneh gitu ya. Surga ndak ada itu semua. Surga itu serba harum, serba berkah, serba nikmat, serba itu jenenge swarga gitu loh. Mulane Nabi Adam iku dikon mudhun nang bumi mergo dhek iki mangan buah kulti. Buah kulti itu pohon asli surga, asli bumi digawe percontohan di swarga di sebuah museum. Nek gak percaya menit selidikono dhewe rono dhewe ya. Nah terus Adam digodhog iblis mangan apa? Kulti, akhirnya dhek kudu ngising karena buahnya itu buah yang bukan dari pohon surga, tapi pohon dari bumi. Akhirnya dhek kudu ngising, padahal di swarga gak oleh ngising, gak ono WC, gak ono jumbleng. Akhirnya dia harus ngising mudhun nang bumi. Jadi Nabi Adam mudhun teko swarga nang bumi dalam keadaan kebelet ngising. Jadi begitu tutuk alas di bumi sik langsung ngono iku. Aja muring-muring. Bener tak gak kira-kira menurut simulasi akal sehatmu? Dan nek swarga akeh ambuntut engko kon bikin forum di swarga entute mubal-mubal. Omongane arek-arek Kediri ku nek ngentuti diempokno karo kancane ngene iki. Gitu ya. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk teman dari Palembang. Saya senang karena Anda dari Palembang, berarti Anda sudah nyawiji, sudah ajar-ajar dengan masyarakat Jawa, nanti ada masalah dengan itu semua. Karena Sriwijaya itu adalah Jawa Melayu, Melayu Jawa, sama aja. Teman-teman Malaysia itu saya kasih tahu, kon nek kepingin selamat meneh-meneh, kon saiki nggaya persatuan pemuda Jawa dan Melayu. Soalnya di kono India kuat, Cina kuat. Dek kene iki akeh Cina tapi gak sekuat mereka gitu ya. Mulanya ancaman untuk orang Malaysia besok-besok itu adalah India dan Cina. Dek kene insya Allah tetap luwih kuat wong Jawa iki. Tetap luwih kuat, dan manusia Jawa itu manusia yang punya fadilah khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku wani mempertahankan ini di depan ulama-ulama dan kiai-kiai gitu ya. Nek soal roh temen juga roh rek. Aku belum tahu nang swarga, tapi simulasinya seperti itu gitu loh. Nah sekarang masalahnya adalah bukan benar apa salah, tapi
nalar laga masuk akal apa tidak gitu. Masa di swarga ono WC umum tuh wow ngono iku lak gak ono sih. Di kono gak ono, tidak ada bau busuk, yang ada wangi. Kabeh wangi, kabeh enak, kabeh nikmat gitu. Namanya aja surga. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya.